Untuk anak reguler atau anak tipikal aja itu memasuki pubertas itu pasti banyak banget tantangannya gitu. Entah itu jadi sensitif, gampang ngambek, gampang marah, unpredictable gitu kan. Apalagi dengan anak kondisi dengan autistik. Nah, gitu. Terus aku benar-benar kewalahan karena memang sekarang itu Aya jadi lebih agresif. Terus emosinya random. Dan itu memang efek dari hormonal yang tidak stabil itu. Dan dia kesulitan untuk memberitahu nih sebenarnya aku kenapa. Jadi kayak udah frustasi gitu. Hai teman mama yang baik hati, kembali lagi bersama aku dan Mbak Isti. Yeay, kita berusaha banget untuk terus konsisten upload podcast obrolan kita di Mother of Autistic. Semoga ya, doain semoga kita terus konsisten supaya kita bisa terus nemenin kamu teman mau yang baik hati di keseharian kamu, ya kan? Dan semoga bermanfaat tentu aja. Nah, hari ini nih karena kita udah banyak banget skip nih. Ya betul. Banyak banget skip episode gitu kan. Udah lumayan loh berbulan-bulan loh kita nggak ngisi. Satu semester jangan-jangan bisa jadi sih, bisa jadi. Jadinya kita udah banyak gak saling update tentang anak-anak kita. Ya betul. Tentang perkembangannya Malik gimana, tentang perkembangannya Aya gimana, tentang tantangan apa yang udah kita lalui selama kita gak ketemu nih. Tentang Malik dan Aya gitu. Yuk kita mulai bahas yuk. Jadi biar teman-teman mau yang baik hati di luar sana, mami-mami di sana juga tahu gitu gimana sih perkembangan kita selama ini. Ya gitu. betul. Kalau dari Aya sekarang sih yang berapa kali aku lihat di Instastory Aya nangis. Yes, karena memang tantangan terberat. Jadi tuh gini, aku itu kayaknya ya, aku kan nanya juga ke orang tua anak autistik lain yang anaknya udah dewasa. Sekarang umur berapa? Aya 12. Nah, terus Mbak Isi tanya yang lebih dewasa lagi. Aku tanya, Aya itu kan udah menstruasi ya. Berarti sebenarnya dia udah puber. Sebenarnya pubertas itu dimulai dari usia, kalau pada cewek tuh biasanya usia 8-9 tahun. Puncak pubertas itu adalah menstruasi. Nah, Aya tuh kan udah menstruasi 1 tahun. Berarti kan dia sudah post pubertas, sudah selesai pubertas, tapi mulai mempersiapkan hormon-hormon menuju manusia dewasa. Gitu. Kalau laki biasanya di usia 9-10. Itu penandanya apa? Ada nggak sih penandanya pubertas untuk laki? Yang pasti ya pada anak laki-laki itu ada misalnya kayak perubahan suara, terus juga mulai lebih banyak tumbuh rambut-rambut. Itu di umur 10? 9-10. Oh ya? Ya. Lah, berarti Malik dong ya? Dan kalau mau make sure lagi Mrs. bisa banget cek ke dokter spesialis anak subspesialis endokrinologi. Itu dia akan bisa melihat kira-kira di usia berapa Malik balik gitu. Jadi bisa diukur dengan misalnya ukur testisnya, terus bisa juga melihat potensi tingginya Malik tuh berapa. Itu bisa di X-ray pakai tangan. Nah, itu screeningnya. Iya, jadi mending screening endokrinologi. Yes. Oke. Catet. Nah, jadi jadi aku itu udah ke subspesialis endokrin itu dari Aya usia 7 tahun bahkan. Oh gitu. Jadi aku udah dikasih warning kalau Aya ini kemungkinan menstruasi di usia 10-11 tahun. Which is benar terjadi. Ya. Jadi aku dari usia dia 8 tahun tuh aku udah prepare. Jadi aku gak kaget tiba-tiba dia mens. Terus yang kedua, aku juga mempersiapkan ya untuk yang pubertas Aya tuh mengukur berapa tinggi optimalnya. Ya alhamdulillah sih waktu itu sesuai usia dan memang potensi tingginya memang lebih tinggi dari aku. Jadi maksudku ya udah nih aman. Makanya kalau teman-teman lihat kan Aya sekarang tiba-tiba sudah hamil tinggi ya, gede gitu kan. Ya, tapi nanti ada masanya dia akan stop. Nah, kita tuh jangan sampai kelewat itu. Jangan sampai kita anaknya udah makin gede tapi ternyata potensi tingginya tidak tercapai kayak gitu. Jadi kan kita pengennya anak kita tubuhnya proporsional. Betul. Nah, tapi yang terjadi pada kondisi autismenya adalah aku kan udah ke psikiater juga ya, ke Prof. Chin Wiguna, dan memang mengatakan fase pubertas, pre-pubertas, pubertas, dan post-pubertas bagi individu dengan autistik itu adalah masa yang paling menantang. Karena yang pertama
terjadi perubahan di fisiologi tubuh dia. Ya bagi kita tipikal juga terjadi ya. Cuman mereka akan lebih bingung lagi ini tuh apa sih gitu. Untuk anak reguler atau anak tipikal aja itu memasuki pubertas itu pasti banyak banget tantangannya gitu. Entah itu jadi sensitif, gampang ngambek, gampang marah, unpredictable gitu kan. Apalagi dengan anak kondisi dengan autistik. Nah, gitu. Terus aku benar-benar kewalahan karena memang sekarang itu Aya jadi lebih agresif. Terus emosinya random. Dan itu memang efek dari hormonal yang tidak stabil itu. Dan dia kesulitan untuk memberitahu nih sebenarnya aku kenapa. Jadi kayak udah frustasi gitu. Terus akhirnya kan memang ke psikiater seperti Malik ya, dikasih obat-obatan. Cuman sayangnya pada Aya Prof Chin hati-hati banget ngasih obat supaya obat itu tidak meningkatkan nafsu makan karena Aya udah obes. Oh gitu. Oke, jadi nggak bisa. Karena obatnya itu bisa meningkatkan nafsu makan. Ya, karena obat-obat psikiatrik ada beberapa golongan yang memang efek sampingnya adalah meningkatkan nafsu makan. Jadi Aya itu. Saya Malik enggak loh, by the way. Mungkin Aya mungkin pilihan obatnya beda ya. Jadi setiap obat itu berbeda dampaknya. Kebetulan yang untuk Aya ini memang meningkatkan nafsu makan. Nah, tadinya. Tapi terus habis itu kata profnya diganti karena harus cari golongan yang tidak meningkatkan nafsu makan karena untuk menjaga berat biar badannya gak obesitas Aya. lagi, bener gitu. Dan ternyata obesitas itu juga bisa menghambat metabolisme obatnya dan hormon juga dapat bisa mengganggu efektivitas obat. I see. Jadi jadi kompleks ya masalahnya. Nah, dikasih obat A ternyata efeknya ini, dikasih obat B efeknya ini gitu. Harus bener-bener kayak secara bijaksana kalau gitu apanya yang diracik gitu supaya cocok untuk si Aya gitu. Jadi kondisinya sekarang tuh benar-benar kompleks dan Aya itu sudah 2 meja di sekolah yang dia pecahin. Masya Allah, aja gitu. Sumpah. Ya pakai siku. Itu karena lagi marah atau karena lagi bercanda? Marah dan random. Dan aku kan setiap hari kan kaget dong. Orang-orang di samping-sampingnya, gurunya juga. Ya. Dan shadow teachernya itu kan setiap hari ngasih report ya. Dan reportnya tuh aku rangkum gitu. Dan aku lihat biasanya dia marah pertama kali adalah karena disuruh ngerjain tugas, misalnya kayak disuruh nulis, disuruh ngapain tuh dia ngamuk. Terus yang kedua perubahan jadwal, jadi harusnya tadi Pancasila, terus Pancasilanya di switch ke matematik, nah itu dia ngamuk. Ya itu kan memang anak autistik memang untuk perubahan itu memang tidak bisa gitu. Awalnya dia itu kepredik kalau ini mau ngamuk nih, jadi si Shadow bisa mencegah. Tapi sekarang itu random, jadi kayak udah nggak di luar jangkauan lah. Jadi kasarannya kalau di awal-awal tuh bisa kelihatan nih, ini bentar lagi mau ngamuk nih. Berarti gue harus ngapain nih gitu, entah itu dikalemin dulu atau dipisah dulu atau diajak jalan dulu misalnya gitu. Sekarang tuh tapi random. Sekarang enggak. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, bak gitu. Betul banget. Makanya aku sampai kayak yang di rumah itu dia suka banget mukulin ke tembok. Ya, tembok, tangan dan kakinya. Tapi dia ngomong sakit. Ya udah kalau sakit jangan dipukul, pukul. Jadi akhirnya aku bilang kan ke profnya, aku cuma takut dia cedera aja prof gitu. Maksudnya. Dan kita sebagai ibu juga tersayat hatinya saat lihat dia melukai dirinya sendiri. Dia tahu itu sakit tapi dia nggak berhenti. Gitu. Karena memang kata Prof Chin memang ada impuls saraf dia yang nggak bisa dia kendalikan karena memang terganggu oleh aktivitas hormon yang tiba-tiba bergejolak di dalam tubuh. Yang itu nggak bisa. Ada orang pernah nanya ke aku, bisa gak sih hormon-hormon kayak gitu tuh kita tekan aja gitu. Kasarnya ya, kan itu hormon reproduktif ya. Kasarnya anaknya tanda kutip ya dibikin gak reproduktifnya gak berjalan, kan kita gak bisa juga. Iya, gimana kan kita caranya? Kan kita gak bisa mematikan satu memang naluri manusia kan. Jadi tidak ada obat-obatan. Saya menyarankan buat orang tua yang udah kewalahan terhadap anak autistiknya, jangan pernah berpikir untuk kayak ini hormonnya apa ditekan aja gitu. Jangan, itu haknya dia dari Allah. Sekarang kita cuma bisa melakukan di luar ini kita gitu loh Mrs. Jadi sekarang obatnya itu udah top dosis ya. Jadi kayak gak bisa lagi dinaikin lagi kata Prof. Jadi yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dari pencetusnya. Contoh, sempat dia itu kan nggak mau nulis. Jadi aku bilang ya udah dia sebutin jawabannya, dia tulis di WhatsApp gurunya, kirim ke aku, nanti di rumah aku yang bantu dia nulis. Karena kan di rumah lebih rileks ya. Oke, itu oke, sekolahnya oke. Terus
aku minta juga shadownya rada-rada agak tegas. Misalnya kalau ngomong itu rada-rada tegas gitu loh, karena kan takutnya Ayah itu nggak merasa bahwa oh ini orang serius nih gitu. Tapi kendalanya adalah karena teman-teman Ayah itu alhamdulillah semuanya sayang sama Ayah. Jadi kayak Miss jangan gitu dong sama Ayah gitu. Jadi kayak jangan tegas-tegas dong, kasihan dong bener, ayahnya. bener. Jangan dimarahin dong. Benar, gitu. akhirnya aku sampai ngomong ke kepala sekolah untuk guru ngomong di kelas bahwa itu memang salah satu penanganan Ayah. Jadi missnya kayak gitu bukan berarti missnya marahin Betul. Ayah, tapi emang Ayah perilakunya harus dikendalikan dengan cara seperti itu. Jadi kasarannya satu kelas pun dipahamkan gitu loh. Iya. Kalau kalian pun tetap harus baik ya Iya, sama benar, ayah benar. gitu. Hanya memang sekarang kami sedang dalam proses untuk memberi disiplin Betul, kepada ayah betul. dan cukuplah itu shadow teachernya yang melakukan. Iya, benar. Kalau kalian tetaplah menjadi teman yang Benar, baik untuk benar, ayah. benar gitu. Tapi saking baiknya kadang mereka Ikut aku kok sedih, nggak enak gitu. iya. Terus Miss mau ngomong apa sih sama Ayah, sini biar aku yang ngomong sama Ayah. Ya, Kadang ada yang kayak gitu. Masya Allah. Jadi Masya Allah maksudnya ya itu yang terjadi. Nah terus aku tuh udah sampai di titik kayak baca-baca jurnal nih apa sih yang terjadi sebenarnya sama Ayah gitu. Oh ternyata aku tahu kesimpulannya, oh karena dia obes, jadi metabolismenya terkendala obatnya. Jadi obatnya itu tuh sebenarnya udah top dosis tapi nggak terserap dengan baik karena masalah obes. Oke, Iya. sekarang Jadi gimana nih caranya nurunin berat badan? Iya, dan gitu. aku selama seminggu ini udah pakai diet, udah catering diet buat Ayah ya. Terus Ayah tuh nggak bisa ya diajak olahraga itu belum mampu. mau kalau untuk sekedar walking pad doang. Oh, kayak masih gitu. mau Masih berarti. mau. 30 menit gitu mau. Iya masih mau, Oh. tapi emang nggak yang kenceng ya, yang durasi jalan biasa itu masih mau. Terus renang dia suka, tapi dia tuh yang paling susah dikontrol adalah makanan, karena Oke. orang kalau udah masuk hormon pubertas tuh makanannya jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya lapar dia akan marah ya, gitu. dan itu yang terjadi 5 minggu ini. Kita aja juga kalau lapar juga rasanya pengen mengaum. Iya, ya kan? dan 5 hari ini tuh dia tuh kayak aku kasih makanan yang sehat itu yang tersedia, ya aku nggak akan kasih makanan apapun. Kalau kamu nggak mau makan ya udah kamu lapar. Jadi akhirnya dia banyak ngamuk lah. Cuman aku berkata sama diriku, kalau obesitasnya Ayah tuh tidak aku atasin, mau obat sehebat apapun akan terganggu efektivitasnya. Jadi yang pertama, jadi sekarang obat tetap, obesitas tetap ditanganin, terus sama untuk perilakunya tetap ada terapi perilaku sama psikolog untuk ngajarin hal-hal. Jadi kayak kita lebih ke menemukan treatment yang pas aja sih. Oke. Jadi misalnya dia begini, harusnya shadownya ngapain Gimana? kayak gitu. Ya udah. Ini Kalau sesi Malik satu. gimana Malik? Nanti Malik di sesi 2 ya. Oke. Tadi udah ngobrolin tentang Ayah di sesi 1 ini. Nanti insya Allah aku akan lanjutin tentang Malik di sesi 2. Oke. Nah tadi tuh aku udah cerita tentang Ayah. Sekarang aku penasaran nih juga nih soal Malik. Soalnya kemarin Malik tuh aku lihat ada satu treatment neurofeedback. Nah itu gimana? Coba dong ceritain dong. Kenapa sampai ke sana? Jadi Malik itu ternyata selain autistik juga terindikasi ADHD. Jadi udah ada poinnya. Dia termasuk apa namanya, attention deficit hyperactive disorder. Gitu. Ada hiperaktifnya. Akhirnya sama dokter disarankan untuk ikut neurofeedback. Jadi neurofeedback itu fokusnya adalah untuk bikin Malik itu lebih fokus. Karena kalau nggak fokus nggak bisa diajarin. Ya betul gitu. betul. Intinya kayak gitu. Udah pokoknya aku ngambil paket langsung 5 gitu. Hanya ini belum aku lanjutin lagi karena memang kan jauh gitu. Terus setiap kesana tuh sebenarnya cuman 30 menit lah gitu. Apa namanya, neurofeedbacknya. Dan Malik tuh sering gerak. Dia tidak sabar. Nah itu memang kekurangannya kan, dia tidak sabar gitu. Jadi kayak yang aku tuh kayak tunggu dulu, aku mau coba cari lagi tempat lain gitu yang mungkin secara transportasi itu lebih dekat. Jadi Malik pun juga tidak capek di jalan. Ya, betul, gitu. betul. Jadi kasarannya itu waktu kesana karena memang lumayan jauh dari rumah, di perjalanan aja dia udah lungsing gitu. Jadi nyampe sana dia tidak tenang. Jadi akhirnya aku tuh kayak ngerasa oke, aku harus step back dulu deh. Terus aku harus evaluasi dulu deh. Mungkin itu sebenarnya baik, tapi aku harus ngatur circumstancesnya nih yang cocok untuk Malik gitu. Sehingga apapun yang dilakukan untuk Malik itu bisa optimal gitu. Benar. Nah terus kemarin itu sempat Mbak Malik itu
itu lagi, mulai tantrum oke, lagi. heeh. Even tantrumnya tuh nggak kayak dulu ya. Iya, Jadi waktu Mbak Isi tadi bilang kan, di usia 8 tahun biasanya tuh mulai pubertas. Prepubertas. Prepubertas. Mm-mm. Kayaknya emang benar. Mm-mm. Jadi memang di usia 8 tahun Malik tuh mulai menyerang. Ya, Kemarahan yang tidak biasa. betul. Malik mungkin memang pernah tantrum gitu kan, tapi yang ini nih beda Iya, gitu. tiba-tiba kayak kaget gitu nggak sih kita? Gitu. Dan itu frustrating loh Iya. untuk kita yang ngejalanin Betul. gitu. Aku apalagi gitu sebagai ibu tuh diserang terus kan, dia mungkin nyerangnya apalagi orang paling deket kan Iya. biasanya kan gitu, yang dia percaya, yang dia merasa aman malahan yang Iya. diserang gitu. Dipukul, dijambak, ditendang, itu almost every day. Sampai aku tuh dari berusaha tenang, sabar, diem, sampai ngamuk. Itu semua aku lakuin karena aku nggak ngerti treatment yang mana nih yang cocok buat ya, Malik benar, untuk benar. bisa bikin dia tenang gitu. Akhirnya kan aku dapat masukan dari mertua aku untuk dibawa ke psikiater Iya, aja deh betul. gitu. Biar dikasih obat. Walaupun waktu itu aku takut kan masalah obat itu, tapi mertua aku bilang menenangkan bahwa obat itu baik selama itu cocok Betul, betul. gitu loh. Dan psikiater tidak akan sembarangan ngasih Benar obat. banget, benar. Kamu jangan suuzon dulu gitu loh sama obat. Ntar kalau dikasih obat ntar anaknya akan seumur hidup minum obat, Enggak. akan ketergantungan begini. Namanya orang awam, aku rasa wajar ya Iya. punya ketakutan itu gitu. Tapi waktu itu tuh aku udah kayak mikir, aku udah ngelakuin banyak hal, ke psikolog, terapi, pendekatan ini dan itu gitu, dan itu tidak berhasil. Benar. Gitu. Jadinya aku di titik oke deh, aku lakuin yang ini gitu. Akhirnya aku minum obat dan alhamdulillah ketemu dokter yang di Surabaya, dokter Yunita di rumah sakit jiwa Menur. Nah, ketemu sama beliau tuh namanya orang udah pengalaman ya, Iya, udah langsung tahu lah ya. langsung ngerti gitu. Iya, iya. Lihat Malik tuh langsung ngerti. Ini anak ini cerdas loh Bu, gitu. Beliau bilang ini anak ini cerdas. Sayangnya kecerdasannya tuh tertutup oleh kegelisahannya. Iya. Jadi Malik itu sangat gelisah. Beliau tuh menggambarkannya tuh neurotransmitternya tuh bergetar, Iya. bergoyang dan tidak beraturan. Betul. Kalau anak normal gitu, maksudnya tipikal gitu, dia akan tenang Iya. gitu. Kalau Malik tuh makanya dia akhirnya kan jalan sana, jalan sini, Iya, jalan betul, sana, betul. jalan sini, bergetar apa Resah gitu ya, gitu. benar-benar. Anxiety-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi wajar dia akhirnya jadi mudah marah dan mudah tersinggung untuk Iya. bahkan hal-hal yang kok kayak gini doang tersinggung ya Iya, gitu. iya. Gitu. Akhirnya dikasih obat kan. Dikasih obat per minggu. Itu pun dengan dosis yang paling rendah. Iya. Seminggu dikasih, 2 minggu dikasih naik, 3 Iya. minggu dikasih naik, 4 minggu dikasih naik, 2 bulan dikasih naik. Jadi Iya. kita tuh per minggu Iya, ngeceknya. sama ayah juga. Sampai akhirnya cocok. Iya. Udah tuh kita pakai terus tuh yang cocok itu sudah, dan bener aja. Udah nggak pernah tantrum lagi, nggak pernah marah lagi, dan sekarang vocabulary-nya pun udah makin banyak. Dia sudah berusaha untuk bisa berbicara dan menjelaskan apa yang dia mau. Paling tidak tentang dia dulu deh. Iya, Kalau betul. tentang lainnya dia masih belum bisa Iya, bernarasi. sama-sama. Tapi kalau tentang dia, apa yang dia mau, Iya. apa yang dia rasain, itu dia udah bisa. Misalnya I'm so mad, I'm so scared, I'm so sad, itu dia udah bisa. Oke. Udah bisa mulai mendefinisikan apa yang dia rasakan. Udah bisa. Nah, permasalahan lagi terjadi adalah kayaknya 3 bulan yang lalu deh nih. 3 bulan yang lalu aku ke dokter lagi, tapi yang di Jakarta. Jadi aku ngelanjutin yang di Jakarta. Kekurangannya gitu, aku nggak sebut nama ya. Pokoknya dan ini mungkin hanya masalah komunikasi aja sih. Hanya masalah komunikasi aja. Jadi bukan kekurangan yang gimana juga. Kekurangannya adalah yang di Jakarta ini kurang komunikasinya gitu. Jadi beliau ini setiap Malik datang selalu tanya Malik itu kenapa. Jadi aku tuh harus selalu menjelaskan kalau Malik ini ASD, Malik ini begini, Malik itu begitu. Setiap kali ketemu Nggak dihafalin. Nah, kadang aku berpositif thinkingnya adalah apakah mungkin beliau ini kan punya pasien banyak banget, jadinya tuh selalu lupa sama Malik. Terus dia selalu tanya juga gitu. Yaudah kalau gitu ini obatnya ya.
Loh, obatnya kok 1? Loh, emang berapa? Biasanya 2, 2 pagi sama malam. Oh, gitu. Hah? Gitu. Jadi Oke. aku harus selalu mengingatkan gitu loh. Oke. Bahkan tentang keautistikannya Malik itu, jadi dia selalu tanya, ini apa ya diagnosanya? Hah? Gitu. Jadi Oke, aneh. iya, di bulan pertama itu aku masih nggak apa-apa. Mm-mm. Di bulan kedua kok gitu lagi gitu. Mm-mm. Di bulan ketiga kok sampai akhirnya di bulan ketiga tuh baru aku cerita ke suami tentang concern aku gitu. Iya. Kenapa ya papi ya, dokter ini kok sama Malik gak hafal-hafal Iya, sih iya, gitu. iya. Atau at least kenapa dia nggak lihat di komputer? Iya, rekam medisnya. Padahal beliau itu setiap aku datang selalu lihat komputer terus, Iya. gitu loh. Iya. Kenapa ya? Apa memang kan gini? Tapi beliau banyak pasien, jadi kemungkinan pasien lain cocok. Nah, kemungkinan aku doang nih yang gak cocok. Karena dalam arti gak cocok karena aku sudah terbiasa sama dokter Yunita yang di Surabaya. Iya. Yang mana setiap aku datang, Malik, gimana kabarnya? Gimana Bu? Ada cerita apa tentang Malik? Langsung hafal ini Iya, Malik. Dia diagnosanya apa? Kemarin kayak gimana? Obatnya apa? Itu hafal Iya, gitu iya, tanpa iya, aku tuh iya. perlu menjelaskan kembali Iya, gitu. iya. Jadi balik lagi ya, aku tidak menyalahkan dokternya, bisa jadi lebih karena aku lebih cocok sama yang treatment yang Iya. ala di Surabaya benar, gitu. benar. Akhirnya aku putuskan untuk stop Oke. karena setelah obat yang terakhir Malik balik tantrum lagi. Oke. Aku nggak ngerti apa yang diubah. Aku boleh. Oh, itu udah diubah obatnya sama Nah, dia. itu aku nggak ngerti apa yang diubah. Jadi balik lagi ke masalah komunikasi ya. Aku nggak nyalahin, tapi mungkin namanya orang udah profesor gitu, jadi kadang tuh tidak ada urgensi untuk menjelaskan gitu loh. Oke. Obat ini adalah ini untuk ini gitu. Hanya paling cuman bilang, yaudah Bu, ini saya kurangi 0,5 mili ya yang bagian ini gitu. Oh ya gitu. Tapi ternyata tantrum lagi Iya, terus. Maliknya. Jadilah aku langsung pergi ke Surabaya. Oke. Langsung aku karena udah ya udah deh, kita ke Surabaya aja deh Pih gitu, nggak apa-apa. Mungkin beliau memang karena memang pasiennya banyak, cocok ke dokter lain. Balik lagi, dokter tuh cocok-cocokan. Iya. Jadi nggak bisa nyalahin dokternya, bisa jadi memang kitanya nggak cocok. Itu Iya, aja, iya, simple iya. gitu. Jadi ya udah, karena kita cocoknya sama dokter Yunita, kita balik aja deh ke Surabaya. Aku sampai bilang kayak gini, kalau misalnya aku harus sebulan sekali ke Surabaya, nggak apa-apa deh, aku jalanin aja. Iya. Tak jalanin aja deh demi Malik gitu. Udah, akhirnya aku pulang ke Surabaya. Terus aku langsung ketemu sama dokter Yunita. Dan waktu ketemu sama dokter Yunita itu gak nyampe 15 menit, Malik tantrum 2 jam. Oke, Jadi tapi dokter Yunita lihat nih. Lihat. Oke. Nah, Iya. disitulah akhirnya dokter Yunita tuh bisa lihat sendiri. Iya. Jadi awalnya dokter Yunita bilang, oh obat, kan tak kasih lihat obat yang dari Jakarta kan. Iya. Oh ini mah obatnya sih sama kok Bu, sama yang biasa saya Iya, kasih. iya. Oh berarti sama kan? Iya. Berarti gak salah dong dokternya yang di Jakarta, berarti sama. Gak apa-apa Bu, lanjutin aja gitu. Padahal aku bilang, tapi kok Malik tantrum ya gitu. Iya. Dan tantrumnya ini udah level up nih ceritanya. Iya. Yang mana untuk saat ini mungkin aku gak bisa cerita ya. Iya, oke, it's okay. Ini kita off the record. Iya. Tantrumnya kayak apa, Iya. itu off the record. Oke. Yang bikin aku bayangin ya, tantrum yang bikin aku segera langsung Surabaya. Jadi hari ini tantrum, besoknya aku ke Surabaya. Oke. Separah itu. Iya. Dan aku belum bisa cerita karena jangan dulu. Iya, oke. Jangan dulu. It's okay. Mungkin suatu saat nanti. Iya. Akan menjadi kisah suatu saat nanti kalau Malik udah besar mungkin. Iya. Yang bikin aku concerning banget dan sampai akhirnya aku langsung ke Surabaya, langsung ketemu dokter Yunita. Tapi dokter Yunita saat lihat Malik gak apa-apa. Ternyata 15 menit kemudian 15 menit kemudian ngamuk yang nggak berhenti mau diapain aja nggak berhenti 2 jam. Terus dokter Yunita Sampai tanggapannya suster gimana? tuh pada datang berusaha nenangin nggak bisa. Akhirnya aku tuh cuman diem. Gimana ya ini? Ini maksudku dong. Gitu. Tapi ada bagusnya. Iya, karena Akhirnya dokternya lihat sendiri. Iya, ini betul, loh maksud aku. Betul. Langsung tahu nggak? Dikasih obat baru. Oke. Diracik obat baru pagi malam, dosisnya ditambah. Udah, even akhirnya 2 jam kita di sana gitu. Terus kita pulang dan sejak itu sampai sekarang ini udah 3 bulan kemudian obatnya cocok.
Alhamdulillah. Berarti memang ada titik tertentu yang memang harus ditambah. Iya betul. Ternyata betul, gitu. Betul. Kadang kan ini ya yang kita tidak dipahami orang awam seperti aku ya gitu. Obat itulah kenapa kita tuh harus sering-sering kembali lagi, kontrol lagi gitu. Bener. Karena bisa jadi ada yang harus dikurangi, bisa jadi ada yang harus ditambah gitu. Bener. Nah, akhirnya setelah itu nih aku ceritain di sesi ketiga. Penasaran. Nah, apa tadi itu yang tadi itu? Aku lanjutin ya. Terus setelah itu, alhamdulillahnya nih ada silver liningnya ya, gitu. Setelah kejadian itu dan akhirnya dokter lihat sendiri Malik tantrumnya kayak gimana, akhirnya obatnya kan ditambah nih dosisnya gitu. Tapi beliau bilang ini cuma 2 minggu karena kita pengen lihat lagi. Akhirnya ngulang lagi kan, kita harus lihat dulu nih 2 minggu cocok atau enggak gitu. Karena berarti yang resep sebelumnya yang sebenarnya dokter Jakarta sama Surabaya itu sebenarnya sepakat gitu, sebenarnya mirip obatnya, itu ternyata sudah tidak pas untuk Malik gitu. Akhirnya dia harus cari obat baru lagi kan. Betul. Racikannya baru lagi, miligramnya beda lagi gitu. Jadi harus dicoba lagi gitu. Coba ya Bu ya 2 minggu dulu. Oke, baik. Nah, alhamdulillahnya nih karena melihat kisah yang concerning yang aku kasih tahu ke dokter Yunita, terus beliau juga melihat sendiri gitu. Beliau sendiri yang nawarin, Ibu karena Ibu di Jakarta, kita online aja deh nggak apa-apa. Dulu dokter Yunita tuh nggak mau. Nggak mau beliau tuh online. Pokoknya harus datang sama pasiennya gitu. Sekarang karena diberi kemudahan ya. Diberi kemudahan ini gitu. Sekarang tuh alhamdulillah mau. Pokoknya mamah aku yang datang. Jadi mamah aku datang, terus online. kita video gitu call, saling saling ngobrol gitu. Tapi ada mamah aku kan di situ. Aku memahami sih kenapa beliau begitu, karena kan ini masalah obat-obatan ya. Betul. Nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ya semuanya harus sesuai dengan prosedur lah kalau bisa gitu. Dia kan bukan tukang obat yang kirim-kirim obat ya kan. Beliau adalah psikiater, beliau adalah dokter yang punya tanggung jawab gitu atas setiap obat yang diresepkan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan dan I understand that gitu. Jadi waktu beliau menawarkan begitu, memang sebelumnya aku pernah request tapi ditolak. Which is okay, aku memahami alasannya gitu. Yang ini beliau yang malah menawarkan. Ya udah Bu, nggak apa-apa, pokoknya ntar mamah bisa kesini kan gitu. Jadi ntar obatnya bisa dikirim online. Alhamdulillah setelah 2 minggu dicoba cocok. Terus mamah aku datang ke rumah sakit Jiwa Menur, habis itu konsultasi sambil video call sama aku. Terus akhirnya ditambah lagi nih obatnya. Yang sama maksudnya. Langsung 2 bulan. Jadi nggak ini ya. Ada baiknya nih, silver liningnya adalah jadinya lebih simpel buat aku. Yang biasanya aku harus berjauh-jauh ke Jakarta gitu. Sekarang semuanya bisa lewat online aja. Dan mamah aku berperan banget untuk ngebantu ketemu sama psikiaternya gitu. Dan alhamdulillah ini tertangani Dan alhamdulillah tertangani. Yang concerning tadi tidak pernah terulang lagi. Malik juga udah nggak tantrum lagi. Misalnya pun rewelnya anak kecil lah, rewel lagi capek, rewel lagi ngantuk, itu masih wajar. Semuanya masih wajar. Terus obatnya pun cocok banget untuk Malik. Bisa dilihat dari anxiety-nya yang sudah sangat kecil gitu, bisa dibilang hilang kalau aku bilang, karena dia udah nggak pernah riwa-riwi lagi gitu. Dan vocabulary-nya yang makin banyak. Karena itu tadi, obat tadi itu kan selain untuk menenangkan dia, tapi kan juga untuk meningkatkan fokusnya. Betul. Saat Malik fokus, jadinya kan telinganya bisa mendengar, matanya bisa melihat. Akhirnya dia bisa banyak belajar gitu. Suara-suara di sekitarnya tuh bisa keserap dan dia akhirnya bisa ngomong. Betul. Gitu. Jadi memang penting ya, kawan-kawan sekalian, bahwa ya ini tadi yang Mrs. ceritain dengan segala perjalanan, ternyata ke psikiater tuh tidak sesimpel itu gitu. Dan itu tuh bukan tentang kayak lo sakit ada obatnya sembuh gitu, sakit enggak. flu dikasih obat tuh sembuh, enggak gitu. Ada journey-nya benar. gitu. Dan misalnya makanya kadang tuh ada tuh customer, followers aku tuh tanya gitu, Mrs, ini anak aku habis minum obat kok jadi malah tambah agresif ya. Jawaban aku kadang simple, berarti nggak cocok. Datang lagi ke psikiaternya, sampaikan concernmu tuh apa.
nanti diobrolin bareng, Betul. dicoba lagi. Memang begitu. Iya, memang betul-betul betul. Kita tuh otak-atik racikan gitu untuk melihat cocok atau enggak, dan Benar. biasanya tuh seminggu kalau cocok dibikin 2 minggu, kalau Betul. cocok dibikin sebulan, kalau nggak cocok ya ulangi lagi dari awal, dicoba lagi gitu. Nah, tapi memang kadang ya, memang ada situasi-situasi yang kayak contohnya pada Ayah tadi ya, walaupun sebenarnya obatnya sebenarnya sudah dipilihkan yang memang efek sampingnya minimal ke Ayah, tapi memang karena kondisi hormonal dia, si obat itu tidak bisa terserap dengan baik gitu ya, jadi memang harus ada support yang lain gitu. Jadi buat teman-teman mungkin anak-anaknya yang obesitas ya, kalau Mali kan alhamdulillah masih terjaga ya berat badannya, jadi kan akan ada concern yang lain. Iya. Emang akan lebih kompleks, tapi menurutku tetap harus diusahakan ya apa yang bisa Betul. kita usahakan. Betul. Karena gini, aku tuh sampai di titik kayak kayak wah ini kayak berat, tapi aku tuh kayak yakin bisa dilaluin. Karena pas aku tanya ke orang tua yang anaknya udah dewasa, anak autistik dewasa, dia emang bilang masa remaja, masa pubertas itu adalah gelombang paling tinggi dalam membersamai autisme. Jadi kuncinya cuma satu, sabar. Jadi kalau ada sekarang yang DM aku nanya, Mbak gimana menghadapi Ayah yang kayak gitu-gitu, aku tuh cuman berusaha sabar. Nah, cara melatih diri untuk sabar dan tenang itu tuh juga ada caranya, Mrs. Jadi kita nggak bisa kayak bilangin orang sebenarnya kita bilang sabar, ya itu harus dilatih. Itu teori, itu benar. Iya. Even itu kayaknya cringe, cheesy, dan halah semua orang juga bisa bilang Ya. gitu. Tapi memang itu jawaban yang paling Ya, benar. benar. Hanya Harus berprosesnya benar-benar itu loh yang tiap orang itu beda-beda, beda-beda. dan itu harus dilatih. Kesabaran dan ketenangan itu harus dilatih. Nah, kalau mama di sini merasa bahwa tidak bisa melatihnya sendiri, ya teman-teman datang ke psikolog atau psikiater. Nanti kan akan dikasih tahu cara bagaimana melatih. Jadi kalau ada yang nanya nih, kemarin juga di DM itu ada yang nanya ya, kalau gimana sih sebenarnya cara aku menghadapi Ayah ketika benar-benar teriak, Iya. terus ngamuk, Nangis, guling-guling. pokoknya mukul-pukulin ke tembok. Itu yang aku lakukan adalah pertama menemanin dia di kamarnya lampunya aku matiin, terus aku cuman diem, aku tidak menanyakan kamu kenapa gitu. Kalau untuk mencegah sebenarnya aku udah cobain ya, mukul ke tembok tuh sebenarnya nggak terlalu sakit sih sebenarnya, cuman aku nggak mau juga banyak mengintervensi, karena semakin aku cegah tuh dia akan pukulan selanjutnya akan semakin lebih keras. Oh ya, paham. Ya, jadi kadang akhirnya aku berpikir kayak apa gua kasih something yang ke tembok supaya nggak sakit ya gitu. Tapi ternyata memang di sekolah tuh aku udah kasih kayak lapisan yang pokoknya tuh di mejanya tuh kalau dia mau mukul meja ada lapisannya supaya nggak sakit. Tapi ternyata dia tetap mencari benda keras. Betul. Karena yang dia cari tuh impulsnya itu, yang rasa seknya itu. Nah, akhirnya yang aku bisa lakukan adalah di situ ya ngajak dia istighfar sambil nangis, tetap istighfar kakak, istighfar. Udah gitu doang, nggak nanya kamu kenapa sih kamu. Iya. Ya Karena nggak penting juga sebenarnya. dia juga nggak bisa jelasin Iya, kenapa bener. juga. Itu cuman kayak pertanyaan kosong aja jatuhnya. Karena gitu. template aja kita Template selama ini aja. kan. Jadi aku lebih kayak udah kak istighfar kakak, tenang kakak, istighfar kakak. Dan dulu kalau sebelum aku ke psikiater ya, sebelum aku berlatih tentang diriku sendiri, aku tuh ketika Ayah ngamuk gitu, Mrs., di kepalaku tuh ada suara kayak ngomong gini, pukul balik gitu. Kadang-kadang dia mukul aku juga kan. Kadang kan dia merasa bahwa dia mukul aku, terus aku kayak pukul balik. Tapi kemarin itu ketika misalnya dia tiba-tiba nyerang aku juga, mukul aku, yang aku bilang tuh cuman di kepala tuh cuman 2 kata, ikhlas redo. Pokoknya ini situasi yang harus kamu hadapi, tugasmu cuman ikhlaskan ini, redo bahwa ini yang sedang fase kamu lewati. Yang penting kita tetap berusaha. Kayak contoh berusaha untuk obesitasnya Ayah, ke psikiater, ke ke psikolog klinis anak juga. Itu kan bentuk ikhtiar kita ya. Terus jangan kalau aku tuh sekarang ya alhamdulillah ya Mrs., setelah ya 2 tahun di psikiater ini banyak lah perjalanan yang aku tuh akhirnya bisa menggrab, oh ini maksudnya tuh ini ya, ini maksudnya ini. Jadi sekarang tuh prinsipku tuh gini, sesusah apapun hidup tuh pasti selesai. Pasti akan ada film tuh, sepanjang apapun durasinya akan ada tamatnya, akan ada endingnya. Jadi jalanin aja, paling bentar lagi. Jadi kayak selalu
setelah kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Dulu tuh kan Iya. cuman kayak Malah di mulut saja kalimatnya ya. kan kayak bersama kesulitan Ya, pasti selalu ada kemudahan. Cuman ya aku sekarang kalau Itu biasanya dulu cuma di mulut aja. ya sekarang kita dan harus cuman mempraktekkan. teori, Ya, ah. benar. Jadi ketika situasi itu ku hadapi, aku bilang ini situasinya akan terlewat. Toh yang anak-anak autismenya udah dewasa, mereka bisa, Iya, ya kan? iya. Kita lihat kan. Jadi aku tuh banyaknya memang ke yang lebih tua usianya dari ayah. Jadi aku kayak minta nasihat dari si Iya, ibu itu karena kan yang dia sudah melalui melewati. duluan. Ya, benar. Udah melalui duluan. Benar. Jadi kita pengen dapat nasihat dari mereka. Ya, yang- bahkan pengen tahu Gimana cara POV-nya mereka benar, gitu. benar. Dan mereka cuma bilang memang saat itu memang sangat menyakitkan, menyedihkan buat kita, tapi percaya saya bisa melalui, Mbak Isti juga. Jadi itu kayak cuman kata itu tuh kayak udah kayak oke, tugasku sekarang cuman melalui dan berusaha. Jadi dulu tuh aku tuh kayak panik nih harus gimana gini, tapi aku setuju banget sih tadi Mrs. bilang bahwa kayak yang neurofeedback itu di-cut dulu karena memang akan memicu kecemasan dia juga kan dengan segala problemanya. Itu kita juga harus pintar-pintar teman-teman untuk memilih treatment yang apakah terbaik. ini ya Nggak apakah hanya tentang treatmentnya, tapi proses menuju Ya, treatmentnya pun benar, juga kita benar. harus pikirin. jangan gitu. sampai treatmentnya mungkin orang mengklaim treatmentnya baik tapi itu membuat anak kita nggak nyaman. Itu kan ya sama aja gitu loh. Jadi memang makanya kalau orang nyaranin itu apa terapi treatment apa gitu-gitu, aku sih selalu mengatakan sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, Dan misalnya kalau anaknya terlihat tidak nyaman dengan satu treatment itu nggak usah dipaksa. Kalau misalnya goals kita, kok dia nggak sembuh-sembuh ya, kok dia nggak membaik ya karena dia stres. Karena dengan melakukan treatment itu aja tuh dia tuh udah stres kayak gitu, udah nggak nyaman. Berarti harus mundur dulu, step back dulu. Ya lihat dulu nih anak nafas saya dulu, ya benar. mengevaluasi secara Betul. clear dan tanpa emosi gitu Ya, kan. betul. Karena kita manusia kan memang seringkali emosional ya Betul. yang kepake, which is itu manusiawi banget. Betul. Itulah kenapa kadang butuh waktu untuk mundur. Iya, kita gitu. cerna dulu satu Kita persatu. cerna dulu, oke ini salahnya di mana Iya, ya gitu. benar. Apa ya yang perlu dibenerin, apa yang perlu dilakuin gitu. Betul. Karena balik lagi segala sesuatu tuh balik lagi ke kita kok. Iya. Orang lain boleh ngomong apapun, tapi kan kita yang ngejalanin. Betul. Dan tiap anak beda-beda Ya, lagi-lagi betul. gitu. Dan situasi tiap ibu juga beda-beda loh gitu. benar. Situasi finansial tiap orang juga Iya, beda-beda benar, gitu. benar. Jadi kita harus kayak apa ya, jujur sama diri sendiri Ya, aja gitu. ya aku suka kata-kata itu. Karena sekarang tuh kayak kemarin itu kebetulan ayah baru disuruh bikin video perkalian itu. Karena di sekolah kan dia aku lihat di sekolah kan dia nggak pernah mau tuh. Ya. Gurunya pengen lihat dia beneran hafal nggak sih 1 sampai 10. Nah, terus banyak tuh yang DM dan komen yang nanya itu gimana sih cara ngajarin itu kok kenapa sih dia bisa di situ. Nah, aku tuh nggak bisa cerita teman-teman mungkin di podcast nanti mungkin di segmen selanjutnya ya di podcast episode selanjutnya aku nggak bisa cerita membalas DM kalian secara rinci karena kalau teman-teman itu ngefollow aku dari ayah kelas 1 SD, kamu akan tahu jawabannya sendiri bahwa meng-create itu tuh nggak gampang. Dan kalau ditanya gimana caranya, aku cuman menjalani apa yang harus kujalanin gitu. 1 sampai kelas 5 SD tuh banyak hal yang aku kerjakan gitu yang aku nggak bisa cerita dengan teman-teman sesingkat mungkin karena itu bukan perjalanan yang singkat gitu. Intinya gini, kita jujur, kita tuh udah ngelakuin apa sih buat anak kita. Kurang lebihnya itu kita yang bisa nilai. Betul. Kita nggak perlu ngelihat orang tua lain, nggak perlu ngelihat istri, nggak perlu lihat misis, semua orang dengan perjuangan masing-masing. Tapi kita tahu ini tuh sebenarnya gue udah serius nggak sih ngurusin anak gue. Kalau kita merasa bahwa oh ternyata aku kurang serius, ternyata aku kurang optimal di sini, ya itu yang kita perbaiki. Dan kalau melihat misalnya nih sosok Malik sekarang gambarnya udah masya Allah, ayah mungkin dengan akademiknya, terus melihat bahwa kok mereka bisa, kok aku nggak bisa. Nah, kita bisa berkaca dulu nih apa yang udah gue lakuin. Dan nggak perlu jadi Malik dan nggak perlu jadi ayah. Betul. Jadilah apa yang bisa kita kerjain sendiri gitu. Jadi ya menurutku kayak kita jujur sebagai ibu tuh kita udah sampai mana sih sebenarnya kayak gitu. Ya jujur sama diri sendiri dan aku rasa tambahannya adalah menerima juga ya. Kan setiap anak itu berbeda-beda. Betul. Gitu. Tiap anak berbeda-beda, sama dengan anak autistik pun juga berbeda-beda gitu. Mereka punya specialty-nya masing-masing. Betul. Mereka punya keutamaannya masing-masing. Jadi memang membandingkan itu hanya akan menyakiti. Iya, benar, gitu. benar. Jadi menerima, embrace what it is gitu, dan kita fokus sama apa yang dia bisa, apa yang dia mau, dan apa yang kita bisa dan apa yang kita mau gitu. Benar. Jadi ya gimana ya, kadang tuh mikir
kalau lihat luar tuh memang Enak. berat, tapi Iya, kadang maksudnya iya. berat dalam arti gini, aduh dia udah bisa begini, Aku gue belum begini gitu, ya. Memang itu gitu. akan benar. Aduh ini jadi makin kecil, Iya. merasa kecil gitu. Betul. Padahal ya nggak ada yang kecilin sebenarnya Iya. gitu. Tapi kita karena diri kita sendiri kita merasa kecil gitu Betul. jatuhnya. Makanya akhirnya berusaha untuk nge-treat diri kita Iya. sendiri gitu, dan matengin mindset kita Betul, sendiri betul, untuk diri dan anak kita tuh hal Betul. yang penting banget. Dan benar, misalnya Mrs. gimana sih caranya supaya gini? Nah, gimana caranya itu berproses memang Dan gitu. nggak bisa kita ceritain dalam satu tulisan gitu. Benar-benar. Berproses karena kalau kita tanda kutip ya, kalau diceritain dalam satu tulisan tuh kayak seolah-olah wah keren nih, sok banget ya. Iya, gitu. padahal kita melewati macam-macam. Oh keren, oh ternyata gitu tuh caranya A B C D, padahal enggak loh. Iya, benar-benar. Kadang ya ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya sesuatu yang tanda kutip membuat kita bahagia atau kita bisa banggakan dari anak kita karena bisa ke titik itu. Iya. Itu bisa jadi bukan karena kita loh. Betul. Itu juga kadang tuh. Betul. Kadang nggak tahu ya, dia bisa Tiba-tiba, sendiri iya, benar, gitu. benar. Berarti itu udah jalannya Ya Allah, Allah benar, gitu. benar, Jadi benar. saat ada momen kerendahan hati. Iya. Saat ada orang tanya, Mrs. gimana sih caranya? Bukan karena kita nggak mau jawab, tapi Iya. lebih karena ini Allah Iya, gitu. benar-benar. Bukan aku loh. Aku Benar. tuh cuman menjalani hari demi hari aja Betul. sebenarnya gitu. Berusaha melakukan yang terbaik tiap harinya. Berusaha yang what it should gitu. Yang Iya, emang benar. seharusnya dilakukan Benar. gitu. Itu aja. Terus gitu. yang terakhir yang paling penting itu adalah selain kita berproses ya, saya teman-teman nih lihat aku atau lihat Mrs. gitu ya, yang teman-teman pelajari dari kami itu sebagai orang tua anak autistik itu justru adalah tentang bagaimana kami berproses, bukan tentang Malik, bukan tentang Ayah, bukan kapan Malik bisa bicara, kapan Ayah bisa berhitung dan lain-lain, tapi tentang bagaimana kami menjalani prosesnya. Itu nggak apa-apa banget kita belajar bareng-bareng di situ. Terus yang paling penting adalah menghargai progres anak kita. Iya. Karena jujur dulu tuh aku sekarang tuh aku mulai belajar untuk menghargai progres. Karena aku selalu bilang makasih ya Kak, kamu udah struggle, kamu udah bisa melewatin ini, terus kamu tuh hebat. Karena dengan kita menghargai progres itu kita berasa berproses. Tapi kalau kita nggak pernah menghargai proses anak kita tuh merasa stuck. Kok dari dulu gini-gini doang Padahal ya? sebenarnya dia ada proses-proses kecil Kok kan. gue udah dari umur 2 loh sampai umur 9 terapi, kok gini-gini doang sih hasilnya? Kok nggak bisa sama benar. kayak anak seumurannya sih gitu. Nah kadang itu tuh kita tuh kurang gitu. membreakdown lagi sebenarnya ada proses dan balik lagi berarti apa? Bandinginnya jangan sama anak lain. iya, Bandinginnya tuh dari kita yang dulu, Malik yang dulu, dan Malik yang sekarang, Iya. dan kita yang sekarang, karena Iya. kita pun berproses Bertumbuh, loh benar. gitu. Aku yang dulu mungkin bagaimana, sama aku yang sekarang mungkin bagaimana, Iya, tuh bisa berubah belajar banget tentang gitu. prosesnya bukan tentang output akhirnya. Betul. Kalau melihat kita sekarang sih kelihatan baik-baik saja, tapi kan ya gitu lah Tapi ya. tetap aja ya, tetap harus dipahami bahwa saat kita bercerita begini bukan karena kami itu sudah yang terbaik. Betul, Tidak. kita juga berproses. Kita pun cerita tentang proses. Betul. Karena pada dasarnya abis dari sini ujuk-ujuk gua nangis lagi bisa gitu. iya, benar-benar. Atau ujuk-ujuk besok Malik ternyata tantrum lagi. Ya, kita nggak ada yang tahu ya, bisa, gitu. Jadi gitu. kita bisa tinggal cerita lagi aja Ya. ya. Oke. Sip. Udah ya kayaknya ya. Iya, aduh. udah Padahal banyak masih banget. pengen banget yang banyak diobrolin ya, tapi kita Iya, cicil lah. kita nanti cicil ya. aja Oke, siap. buat episode berikutnya. Ya, siap. Yang penting apa? Konsisten. Doain ya guys ini. Yaudah deh Bismillah kalau ya. gitu buat teman Moa yang baik hati, sampai ketemu di Moa berikutnya, podcast Moa berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Mrs. Devi ya. I love you. Mwah.